Jadi, hari ini kita kembali lagi di Kamen Nonton. Hari ini kita bakal ngebahas tentang Kamen Rider Revice episode 45 kalau nggak salah ya. Jadi ini udah harusnya biasanya di serial-serial Kamen Rider di episode 45 ini biasanya udah mendekati akhir gitu ya. Tapi nggak tahu nih, kayaknya bakal sampai 50 sih kayaknya kalau mengingat Kamen Rider Gates yang baru aja diumumin katanya bakal tayang di bulan September. Jadi mungkin ya masih ada waktu 1 bulan. Jadi masih sempat sekitar 4 atau 5 episode gitulah buat Kamen Rider Revice itu. Jadi langsung aja kita ke awal di episode 45 kali ini. Ada cuplikan-cuplikan adegan di episode sebelumnya seperti biasa gitu ya, lagi berantem sama Gifu. Terus di sini Iki-nya lagi merenung gitu ya. Dia berpikir apakah menyegel Gifu itu adalah sebuah jalan terbaik gitu ya? Apakah harusnya dibasmi gitu atau mungkin harusnya diapain gitu ya? Jadi dia merasa galau gitu. Nah terus karena Gifu samanya udah disegel, tiba-tiba muncullah kayak orang-orang yang mungkin tersegel tadinya di dalam dunianya si Gifu sama itu tiba-tiba keluar lagi, dan kebetulan para jagoan gitu ya, para jagoan lagi ya anggap aja jagoan lah, para kayak Daiji, Kadota, terus Tamaki sama Hana gitu ya, lari-lari nyariin OTK yang keluar juga dari dunia si Gifu itu gitu. Dan langsung Tamaki langsung ngegas gitu, langsung mau ngehajar si OTK ini saking keselnya gitu. Tapi akhirnya dia dihalangi sama Hana gitu yang bilang nggak usah pakai kekerasan gitu, kita serahkan saja kepada yang bertanggung jawab. Nah di sini juga kan jadi bagus gitu ya, kita di sini dibahas bahwa apakah orang jahat itu harus dibalas dengan kejahatan atau diserahkan kepada pihak yang berwajib gitu. Tapi mungkin di bagian sini jadi kayak ngebahas gitu loh, apakah benar gitu ya kejahatan itu nggak boleh dibalas dengan kejahatan dan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Apakah memang nanti setelah diserahkan sama pihak yang berwenang semuanya bakal jadi lebih baik gitu ya? Mungkin di awal tadi si Iki-nya jadi galau karena itu gitu. Dia berpikir apakah seharusnya Gifu itu harus diserahkan kepada pihak yang berwajib gitu ya, daripada disegel gitu. Ya begitulah. Nah terus balik lagi kita kan ke adegan dimana Iki-nya nanya apakah menyegel Gifu itu adalah sebuah langkah yang benar gitu ya. Jadi ya memang dalam hidup itu ya kita kadang-kadang sudah sudah mengambil langkah yang kita anggap benar, tapi kadang-kadang kita juga nggak yakin dengan diri kita sendiri apakah ini benar atau ini salah. Karena hidup memang penuh dengan lika-liku dan misteri gitu. Terus ada adegan di mana Vice lagi bantuin George bawain barang dari pemandian gitu, nggak tahu dia habis mandi apa habis nginep gimana gitu. Jadi si Vice-nya bantuin angkatin barang-barangnya George ke mobil. Terus ada sebuah percakapan di sini di mana si George bilang, Vice, you don't feel demonic at all. Jadi katanya Vice itu rasa kayak nggak terasa kayak setan gitu. Terus si Vice-nya menjawab, that's probably Iki's fault. Jadi itu mungkin kesalahan Iki yang apa ya, yang secara tidak langsung mempengaruhi kesetanannya Vice gitu loh. Maksudnya ya karena Iki udah berdamai dan apa ya, menerima Vice gitu sebagai bagian dari dirinya Iki, mungkin jadilah si Vice ini lebih besar sisi manusianya ketimbang sisi kesetanannya gitu. Jadi katanya mungkin ini salah Iki gitu ya. Jadi mungkin di sini benar juga gitu ya. Mungkin kan setiap manusia ya pasti punya
sisi buruk di dalam dirinya gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa menerima dan mengontrol dan mengendalikan, tentu aja sisi buruk itu tidak akan menjadi sisi yang dominan gitu. Jadi lebih dominan sisi baiknya ketimbang sisi buruknya. Jadi kalau bisa gitu sih, kita sebagai manusia bisa mengontrol dan membuat sisi baik kita lebih dominan ketimbang sisi buruknya gitu. Nah terus habis itu lagu openingnya diputar dan kita muncul melanjutkan di adegan di markas weekend gitu ya. Dan ini ada tulisan episode 45, Neverending Nightmare, Protectors and Those They Protect. Jadi mimpi buruk yang tidak ada akhirnya, sang pelindung dan mereka yang mereka lindungi gitu. Nah terus di sini Iki muncul gitu ya, ngasih tahu bahwa di kota itu muncul kepompong-kepompong yang melahirkan setan-setan baru gitu ya. Jadi walaupun Gifu-nya udah disegel, ternyata masih bisa muncul tuh setan-setan dari serangga-serangga gitu. Jadi mereka mau ngegas menolong orang-orang di kota gitu ya. Tapi pas Tamakinya mau ikut berangkat, Bang Kadotanya minta Tamakinya tetap di dalam markas weekend gitu, bantuin Bang Kadota. Padahal Tamakinya pengen banget gitu ngebantu orang, pengen jadi seseorang yang bermanfaat gitu, tapi dihalangin. Nah di bagian sini kan gimana ya, Tamaki itu kan belum punya apa alat berubah gitu ya, dia juga belum pernah berubah jadi Kamen Rider. Jadi mungkin teman-temannya ngerasa wah ini beban nih kalau Tamaki ikut gitu. Jadi di sini kayaknya mereka mau melindungi Tamaki gitu ya, supaya nggak usah ikut-ikutan, karena di luar sana ya berbahaya lah ngelawan monster-monster gitu. Dan di sini juga Bang Kadotanya pinter banget gitu ya, dia mau melindungi Tamaki dengan cara minta tolong gitu. Jadi di sini yang kita garis bawahi adalah I need you to help me support them from here. Nah jadi walaupun gimana ya, daripada ngomong secara kasar gitu kan, nggak usah ikut lu Tamaki, ngapain lu ikut ke kota gitu, lu nggak bisa hensin, lu jadi beban aja nanti di sana. Tapi daripada mengatakan kalimat-kalimat yang kasar gitu ya, hitungannya yang belak-belakan gitu ya, Bang Kadota ini ngomongnya secara baik-baik dan secara apa ya, terselubung gitu. Jadi dia minta tolong buat ngebantu dia dari base gitu, daripada minta Tamaki supaya nggak ikut-ikutan keluar gitu. Jadi ya begitulah, kadang-kadang kita untuk berkomunikasi dengan orang lain itu ya memang mesti seperti ini sih, dengan baik-baik, dengan nggak menyakiti hati orang gitu loh. Karena kalau kita misalnya bilang Tamaki nggak usah ikut-ikutan lah, orang cuma beban aja, hensin juga nggak bisa, nah itu kan pasti akan menyakiti hati Tamaki gitu. Jadi kita sebagai manusia harus belajar bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu hal tanpa menyakiti hati orang lain gitu. Nah terus lanjut lagi, ada adegan perkelahian. Jadi di episode ini banyak banget adegan perkelahian. Jadi orang-orang yang menunggu aksi-aksi dari serial Kamen Rider saya rasa bakal puas banget dengan episode ini gitu, karena banyak banget adegan berantem dan sangat seru gitu, sampai-sampai adegan-adegan dialognya tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi di sini dari tadi Vice-nya kayak kena bisikan-bisikan setan gitu. Jadi lucu juga, setan dibisikin setan supaya jadi setan. Jadi ini Vice-nya lagi dibisikin setan gitu ya, dia mau dipengaruhin kayak supaya jadi setan beneran gitu kan. Karena seperti yang George bilang gitu ya, Vice itu tadi setan tapi nggak kerasa kayak setan gitu. Terus di sini juga ada adegan yang bagus banget gitu, dimana si Kagero bilang wanna switch before you pass out gitu. Dia bukan minta sih, nawarin diri buat gantiin si Daiji bertarung, karena kayaknya Daijinya cukup kewalahan gitu. Dan akhirnya Daijinya jawab, I'll ask you for help myself when I need it. Jadi dia bakal minta tolong ketika memang betul-betul sudah
tidak bisa lagi si Daiji ini bertarung dan butuh bantuan dari Kagero gitu. Terus Kageronya jawab, nice to see someone finally being honest with himself. Jadi senang bisa melihat seseorang akhirnya jujur dengan dirinya sendiri gitu ya. Jadi mungkin selama ini Daiji kan denial gitu ya, bahwa dia merasa dia bisa kok berjuang sendirian tanpa Kagero gitu. Tapi akhirnya di sini Daiji udah menyadari gitu ya, berdamai bahwa dia itu butuh Kagero, dia butuh sebagian sisi gelap dari dirinya gitu buat bertarung gitu. Karena apa ya, pertarungan mungkin nggak selamanya perlu kebaikan gitu, mungkin kadang-kadang perlu kejahatan-kejahatan dari sisi gelapnya dia gitu. Jadi makanya dia tadi bilang kan dia akan minta bantuan ketika dia benar-benar membutuhkannya. Jadi ya begitu juga dalam hidup, mungkin kita di saat-saat tertentu gitu loh, memang kita perlu melakukan hal-hal yang mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu dianggap tidak baik gitu. Nah terus kita balik lagi ke markas weekend. Sorry about having you stay behind. Jadi maaf ya udah bikin kamu tinggal di markas gitu. Terus si Tamakinya nanya sama Hiromi-san, apakah Hiromi-san tidak merasakan kesulitan gitu ya? Maksudnya mungkin don't you find it hard itu, apakah Hiromi-san gak sedih gitu? Karena Hiromi-san gak bisa jadi Kamen Rider lagi. Terus Hiromi-sannya cuma bilang, ya kayaknya sih kelihatannya begitu ya. Aku cuma om-om tua biasa sekarang gitu. Jadi dia menjawab dengan bercanda gitu ya. Dan dia bilang, most people do want to protect, not be protected. Jadi orang itu rata-rata memang pengen melindungi, tapi tidak untuk dilindungi gitu. Jadi memang manusia itu kadang-kadang sok jagoan gitu ya, lebih memilih untuk melindungi daripada dilindungi gitu. Memang ada sisi-sisi heroiknya manusia gitu loh, lebih memilih untuk melindungi daripada dilindungi. Jadi kita itu kadang-kadang mesti sadar diri gitu, bahwa nggak selamanya kita di dunia ini sebagai karakter utama gitu. Kadang-kadang kita perlu menjadi orang yang dilindungi gitu. Jadi gimana ya, kalau misalnya kita nggak bisa jadi pahlawan juga ya nggak apa-apa. Kayak kata Hiromi-san tadi ya, jadi om-om tua biasa juga nggak masalah gitu. Hidup di dunia ini nggak melulu harus jadi seorang pahlawan seperti Kamen Rider gitu kira-kira. Nah di sini juga ada adegan Sakura ngeliatin percakapan ini, tapi kayaknya nggak tahu, dia kebingungan apakah dia tuh ngerasa bahwa dia terlalu overprotective sama si Lovekov atau gimana. Saya juga kurang paham gitu. Terus habis itu ada adegan George ke makam papanya, terus dia ngomong, you were always watching me, weren't you? Katanya bapak selalu liatin aku kan gitu ya. Jadi mungkin dia ngerasa, akhirnya dia sadar bahwa selama dia hidup itu ya papanya ini selalu memperhatikan dan memantau lah kegiatan George itu dari jauh. Walaupun biasanya waktu kita tumbuh dewasa gitu ya, kita ngerasa orang tua kita udah nggak peduli lagi sama kita, padahal orang tua kita mungkin selalu memantau kita walaupun kita nggak tahu gitu. Dan akhirnya George bilang, I'm done relying on you. Jadi dia bilang dia akan, ya intinya dia mau mandiri gitulah, dia nggak bakal berada di bawah bayang-bayang papanya lagi gitu. Nah dari adegan ini mungkin dia mau bikin driver baru atau gimana gitu ya kan, karena driver-driver yang sebelumnya mungkin hitungannya warisan dari bapaknya gitu ya, dia melanjutkan usaha bapaknya atau gimana, nggak tahu juga sih. Tapi ya adegan ini adegan dimana ya biasalah orang-orang yang tumbuh dewasa gitu ya ngerasa nggak butuh orang tua lagi ya. Tapi ya kebetulan papanya George ini udah meninggal ya, iya nggak, dia mungkin nggak ngerasa butuh lagi. Tapi mungkin di episode-episode selanjutnya mungkin ada flashback, mungkin akhirnya dia jadi merasa perlu papanya lagi atau gimana.
Tapi yang jelas saya rasa sih manusia itu pasti perlu orang tua ya, kecuali memang kebetulan dapat gacha orang tua yang tidak baik gitu ya. Memang nasib orang beda-beda sih gitu kan, agak susah juga gitu ya. Terus kita loncat ke adegan di mana Vice muncul, Vice hilang gitu ya, hilang dari rumah, terus Iggy nyariin, terus tiba-tiba dia ada di langit lagi terbang sama Gifu sama. Terus dia bilang humans are the real demons. Ada benarnya gitu ya, karena ya yang menciptakan setan sendiri ya manusia gitu kan. Dari keburukan-keburukan manusia dicap kelakuan setan gitu. Padahal ya itu kelakuan manusia yang dicap kelakuan setan, karena segitu nggak maunya manusia itu mengakui bahwa manusia itu ya bisa melakukan hal-hal yang buruk gitu. Tapi karena manusia tidak mengakui itu, jadi manusia menyalahkan setan gitu. Dibilang itu perbuatan setan, bukan perbuatan manusia gitu. Terus ada lagi kalimat return everything to nothingness. Kembalikan semuanya ke ketiadaan gitu. Jadi mungkin memang apa ya, kalau ditelusuri lebih dalam, serial ini cukup dalam juga gitu, makna tentang manusia, kemanusiaan dan setan gitu dan ketiadaan gitu. Mungkin ya ngeri banget ya, dalam banget ini pembahasannya kalau kita membahas kembalikan semuanya ke ketiadaan gitu. Mungkin memang kan dunia ini awalnya dari ketiadaan gitu ya. Wah, tapi itu mungkin kita bahas di lain hal aja lah. Jadi intinya si Gifu sama ini ingin mengembalikan semuanya ke ketiadaan gitu. Kayaknya dia mau bikin dunia baru kali gitu. Terus Gifu samanya munculin lagi monster-monster yang udah dikalahin di episode-episode dulu banget. Ini jadi kayak sia-sia gitu ya, udah dilawan susah-susah dulu, ternyata dengan gampangnya dimunculin lagi gitu sama Gifu samanya. Terus akhirnya Vice-nya matanya jadi merah dan Gifu samanya bilang, I ask you to join me as founders of a brand new world. Jadi dia ngajak Ikki dan keluarganya gitu ya buat ikut serta jadi penemu dunia baru gitu. Jadi memang Gifu samanya pengen bikin dunia baru nih, berarti dia pengen nggak tahu bikin dunia baru yang seperti apa. Karena kan dia ngajakin Ikki itu, mungkin gitu ya konsepnya. Mungkin Gifu sama yang seorang setan gitu, dia mau mengajak manusia untuk bikin dunia baru dan dia mau jadi penguasanya gitu ya. Jadi memang dia mau bikin dunia setan gitu. Nggak tahu deh dengan aturan setannya gitu. Dan akhirnya episodenya bersambung. Jadi ditutup dengan ajakan Gifu sama ngajakin Ikki dan keluarganya untuk jadi penemu dunia baru gitu. Terus akhirnya ada cuplikan episode 46 di mana Kamen Rider Janu dapat form baru gitu ya. Jadi Lovekov yang di episode kali ini kelihatan terluka, ternyata kayaknya mau bermetamorfosis, mau berubah gitu ya. Jadi punya kekuatan baru, gabung sama Sakura dan jadilah form baru gitu. Jadi kayaknya memang ini udah mendekati akhir-akhir gitu ya. Tapi jadinya agak penasaran gitu, apakah memang ini adalah form ultimate-nya Revice gitu, atau ada final form yang benar-benar bakal muncul nanti di ujung episode gitu. Karena aneh aja, Ikki sama Vice dapat final form duluan, terus habis itu Daiji, terus habis itu Sakura. Kayak aneh aja urutannya. Harusnya karakter utama itu dapat form terakhirnya benar-benar setelah semua yang lain dapat dulu, jadi muncul yang benar-benar paling kuat gitu. Tapi ya mudah-mudahan memang ada final form yang memang nanti bakal muncul gitu. Karena kalau buat saya pribadi kurang puas lah lihat final formnya Revice yang kayak gini. Masih lebih keren yang sebelum-sebelumnya, malah yang kayak Thunder Gale, terus kayak yang warna hitam itu gitu. Oke, jadi gitu kami nonton episode Kamen Rider. Aduh, belibet di akhir. Jadi kira-kira gitu Kamen Rider Revice episode 45 gitu ya. Jadi di episode kali ini banyak banget adegan aksi, adegan perkelahian, dan sangat minim dialog gitu. Memang banyak pukul-pukulan dan tebas-tebasan. Sangat menarik gitu ya. Apalagi kita udah dapat
teaser buat Kamen Rider Gates dan kita seolah-olah pengen skip aja nih, revise cepet dong. Kita penasaran banget sama Gates gitu. Oke, jadi begitulah episode kali ini. Jadi yang bisa kita pelajari dari episode ini adalah bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu dengan baik gitu ke orang lain tanpa harus menyakiti hati orang itu gitu. Karena banyak banget zaman sekarang yang memang orang tuh mengusungkan jadi diri sendiri tapi jadi lupa etika dan adab gitu. Jadi ngomongnya belak-belakan bodoh amat gitu, orang sakit hati. Jadi ya kira-kira begitulah. Oke, jadi begitu dulu buat video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, diungkapkan, didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa jadi orang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.